Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Abdul Rashid dari IF 4811 dengan NIM 103012400 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen memori sistem operasi. Nah, apa itu? Apa itu manajemen memori? Yaitu bagian dari OS yang mengelola penggunaan RAM, mengatur alokasi dan dealokasi memori, serta menjaga efisiensi dan keamanan proses. Jadi bagian dari komputer atau OS di sini ya, yang mengelola langsunglah misalkan aplikasi. Si aplikasi ini kalau dibuka kan pasti menggunakan memori karena ada proses di dalamnya ya. Nah, eh, berapa banyak aplikasi menggunakan memori tersebut, atau eh, berapa banyak aplikasi yang menggunakan memori tersebut, sampai sekian banyak aplikasi, bagaimana si OS ini mengatur memorinya biar gak kepenuhan. Kalaupun emang penuh, bagaimana si OS ini bisa seefisien mungkin dalam mengatur aplikasi-aplikasi yang sedang dibuka. Nah, tentunya kalau emang lagi membahas manajemen pasti ada tekniknya. Tekniknya itu ada fixed partitioning, dynamic partitioning, paging, dan segmentasi. Nah, kita masuk ke fixed partitioning, yaitu fixed partitioning, memori dibagi partisi tetap, jumlah dan ukuran statis, mudah diimplementasi namun tidak fleksibel. Maksudnya apa? Ya seperti kita lihat di gambar nih, memori dibagi-bagi seperti yang ini ya. Ada proses masuk. Nah, proses ini bisa masuk ke partisi yang ini, partisi atau bagian di sini ya, ataupun ini kan ngantrinya masing-masing ya, dibagi-bagi langsung ke partisinya, ataupun satu lagi di sini nih, si proses ini ngantri dulu baru dibagi-bagi per partisi yang akan dipakainya. Nah, maksudnya adalah ini kan prosesnya yang masuk gitu, yang akan mau menggunakan RAM. Nah, maksud fix di sini adalah si ininya nih, bagian dari partisinya ini nggak bisa diubah ya. Jadi fix benar. Misalnya di sini 8 MB doang, di sini 8 MB doang, di sini 8 MB doang, ataupun ada yang variabel ukuran partisinya beda-beda, tapi ya tetap aja segini. Maksudnya nggak bisa diubah gitu ya, antara di sini 2 mega, 4 mega, 6 mega, 8 mega, dan seterusnya. Sesuai ini ya tadi ya, fungsinya mudah diimplementasi tapi tidak fleksibel. Nah, inilah fixed partitioning. Nah, lanjut ke apa namanya ya, prosesnya, proses pengalokasian memorinya. Nah, ada namanya internal fragmentation. Nah, di fixed partitioning ya, si sisa ruang dalam partisi tidak bisa digunakan karena ya tadi, karena fix tadi. Misalnya ini si program A nih, makanya si partisi 1 full lah kepake, oke lah. Namun misalnya di sini nih program B memakai memori di partisi 2. Nah, si programnya ini gak make full dari partisi keduanya ini. Nah, kan pas ada sisa nih, sisanya ini nggak bisa dipakai lagi sama proses yang lain yang lebih kecil, yang kemungkinan bisa masuk di sini. Nah, karena internal fragmentation, jadi si program yang kecil ini nggak bisa masuk ke yang di bawah sini nih ya, unusable space. Nah, di sini ada dynamic partitioning. Nah, berbeda dengan fixed partitioning tadi ya. Si dynamic ini ukuran partisinya mengikuti sebuah proses. Nah, dan pastinya lebih fleksibel. Nah, jadi misalnya di gambar sini ya, ada proses 1 masuk nih. Dia si partisinya ini langsung mengikuti ukuran si proses tersebut nih. Misalnya di sini pakai 20 MB. Sebelumnya kan nggak ada batasnya, nggak kayak tadi si fixed partitioning yang dibatas-batasin tuh. Ada yang 8 mega, ada yang 16 mega tadi kan ya. Si proses yang masuk ini akan diikutin sama ukuran partisinya, jadi langsung sesuai gitu nih. Lanjut di sini ada proses 2 masuk, jadi langsung ngikutin ya ukuran partisinya dengan prosesnya. Lalu ada lagi di sini proses 3 menggunakan memori yang partisinya mengikuti
ukuran partisinya mengikuti proses yang digunakan. Nah, namun bila mana di sini ya contohnya si proses 2 udah selesai dipakai, nah eh, akan ada misalkan lubang ya di sini eh, yang nggak bisa dipakai sama yang ukuran proses yang lebih gede ya. Nah, tapi masih bisa nih dipakai dengan ukuran proses yang lebih kecil nih. Misalnya di sini proses 4 memakai 8 mega, sisa 6 mega. Nah, eh, begitupun misalnya proses 1 bila udah selesai digunakan menyisakan lubang besar di sini ya 20 mega. Nah, eh, bisa diisi dengan proses 2 lagi nih yang bisa diisi proses 2 dengan ukuran 14 mega. Nah, kan udah kelihatan nih di sini ada lubang-lubang. Nah, disinilah kelemahan dari dynamic partitioning ya, karena di lubang-lubang ini nggak bisa langsung di apa namanya nggak bisa langsung diisi gitu ya, nggak bisa langsung dihilangin lubang-lubangnya. Misalkan si proses 4 ini langsung dikatasin, proses 3 dikatasin, jadi lubangnya satu gitu, enggak. Nah, itulah fungsi dari external fragmentation ya. Tadi kan internal fragmentation karena ini ya, nih space-nya nggak bisa digunakan ya, sama aja kayak tadi di dynamic partitioning nggak bisa dipakai nih lubangnya. Nah, solusinya ada di compaction. Jadi nanti si proses yang menyisakan lubang di sini ya bisa dikatasin, ini prosesnya bisa dikatasin, jadi menciptakan lubang yang lebih gede supaya proses yang lain bisa menggunakan memori yang masih ada, kayak gini lah nih. Misalnya si proses-proses yang ada di sini ditumpuk-tumpuk ke atas menyisakan satu lubang yang gede yang bisa dipakai dengan proses lain. Nah, kalau tadi kan sebelumnya kita membahas tentang penempatan proses ke memori gimana ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana proses penempatannya. Nah, di sini ada best fit, first fit, dan next fit. Yaitu best fit memilih blok yang paling sesuai, first fit memilih blok pertama yang sesuai, lalu ada next fit yang memilih blok yang sesuai dari penempatan terakhir. Nah, misalkan di sini ada 16 MB proses yang ingin menggunakan memori. Nah, si best fit adalah memilih blok yang paling sesuai di sini. Di scan ada nih 18 MB yang paling pas bahasanya paling pas buat digunakan oleh si 16 MB ini. Jadilah di sini best fit nih. Kalau first fit yaitu blok paling pertama yang sesuai. Jadi si manajer memorinya nih nge-scan dari paling awal nih, yang paling awal yang cocok untuk 16 MB atau apa. Nah, di sini ada 8 MB, 12 MB. Lalu ada di sini nih 22 MB. Karena di scan-nya dari yang paling pertama, jadi 22 MB ini yang dipilih buat 16 MB ini masuk. Nah, ini first fit. Kalau next fit yaitu memilih blok yang sesuai dari penempatan terakhir. Nah, sama aja kayak first fit, namun yang ini nih di scan-nya dari paling terakhir. Nah, di sini ada 36 MB yang kosong dari scan paling terakhir ya. Nah, cocok nih buat si 16 MB ini masuk ke 36 MB si partisinya nih. Nah, jadilah si 16 MB ini masuk ke next fit. Nah, lalu ada namanya body system. Jadi si algoritma penempatannya ini yaitu dengan dibagi dua ya, entah dibagi dua atau dipangkat 2. Nah, keunggulannya itu mudah dipecah dan digabung kembali. Misalnya di sini masuk nih proses A dengan ini ya, nih dengan 100 KB ingin masuk. Nah, si manajer memorinya ini nggak langsung masukin 100 KB langsung di sini ya, tapi ngebagi-bagi dulu si memorinya ini. Nah, di sini kan ada 1 MB nih, dibagi dua dulu, jadi 512 KB. Di sini 512 KB, masih kegedean kan buat 100 KB. Dibagi lagi
Jadi 256 kilobyte, 256 kilobyte masih kegedean buat 100 kilobyte, dibagi dua lagi jadi 128 128. Nah, udah mendekati sih ini 128 kilobyte untuk menjadi partisi si proses 100 kilobyte ini. Kalau dibagi dua lagi kan jadi 64. Nah, udah nggak muat itu ukuran si 100 kilobyte-nya. Nah, jadilah masuk ke sini proses A di 128 kilobyte. Nah, lalu masuk lagi nih ada yang mau minta 240 kilobyte masuk ke memori. Nah, kan karena udah ada 256 ini yang cocok, karena kalau di 128 kilobyte kekecilan, masuk ke 512 kilobyte kegedean. Nah, masuklah ke 256 kilobyte di sini. Lalu masuk lagi nih, ada yang minta lagi nih proses menggunakan 64 kilobyte. Nah, kalau dimasuk ke 128K kegedean nih. Nah, coba dibagi lagi nih. 128 dibagi 2 jadinya 64. Nah, masuklah di sini proses C menggunakan 64 kilobyte. Nah, lalu ada lagi nih 256. Karena tadi di sini udah kepake semua nih ya. Udah nggak bisa dimasukin lagi 256 kilobyte. Akhirnya yang di kanan ini dibagi dua lagi. Jadilah di sini proses D menggunakan 256 kilobyte memori. Nah, misalkan kalau ada yang udah selesai nih digunakan prosesnya, nih proses B di sini udah selesai digunakan. Nah, kita lihat tadi proses B menggunakan 240 kilobyte yang di sini ya, 256 kilobyte. Nah, udah tuh langsung hilangin aja. Jadi langsung free di sini 256 kilobyte langsung kosong. Nah, di sini proses A udah selesai lagi digunakan. Jadi 128-nya ini udah kosong. Jadi nggak ada proses lagi yang memakai 128 kilobyte ini. Nah, namun di sini ada 75 kilobyte nih yang mau memakai memori ini ya. Nah, kita tinjau lagi nih 275 di 128 itu kegedean atau enggak. Nah, mungkin kegedean ya dari 75 ke 128, tapi kita cek dulu ke 64, 75 ke 64 itu udah kekecilan. Nah, jadi kita masukkan si proses E ini ke 128 kilobyte, partisi 128 kilobyte. Nah, lalu di sini ada nih proses C udah selesai digunain. Nah, kita jadi si 64 kilobyte ini udah kosong nih. Nah, karena tadi dibagi-bagi dua buat penggunaan pengalokasian memorinya yang digunakan. Nah, karena udah kosong di sini, jadi digabung lagi nih 64 tambah 64 jadinya 128. 128 yang kosong di sini. Nah, ada lagi nih proses E udah selesai digunakan. Jadilah di sini 128 kilobyte kosong nih. Nah, karena udah sama sama kosong dengan yang kanannya nih 128 kilobyte, bisa langsung digabung nih. Jadi 256 kilobyte. Nah, dilihat lagi nih kanannya juga udah kosong nih 256 kilobyte. Nah, digabunglah jadi 512 kilobyte. Nah, lalu si proses E ini udah selesai. Proses D di sini harusnya di sini nih. Proses D udah selesai digunain. Nah, jadi kan kosong nih 256. Nah, kanannya juga udah kosong nih 256, digabunglah jadi 512 di sini yang kosong, yang kiri juga udah kosong nih 512. Nah, tinggal digabung dan akhirnya jadi 1 MB. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang penjelasan manajemen memori sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.